Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, akhwat fillah yang tergabung dalam komunitas BJN Babu Zaman Now. Saya tuh berpikir, kalau emang babu kok cantik-cantik amat sih, perasaan nggak pantas deh jadi babu. Apapun profesi yang diperankan oleh Allah untuk kita di dunia ini, kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Ikhwah itu artinya saudara. Kalau ukhuwah itu artinya persaudaraan. Kan kalau di masyarakat kita ada istilah ukhuwah Islamiyah, itu artinya para mikir-mikir. Nah, aku melu negeni. Kalau dalam bahasa Jawanya, ukhuwah itu paseduluran, Islamiyah kang bangsa Islam. Artinya persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah itu maknanya bukan sekedar persaudaraan antar umat Islam, bukan hanya sekedar persaudaraan sesama umat Islam, tapi artinya lebih luas dari itu, universal, sifatnya umum, menyangkut semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan dengan sesama umat Islam saja, ukhuwah Islamiyah itu ya termasuk persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang, persaudaraan dengan alam raya, persaudaraan dengan sesama muslim, persaudaraan dengan non muslim. Itu semua diatur dalam ukhuwah Islamiyah, tercakup dalam pengertian ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi ya, kalau mendengar kata ukhuwah Islamiyah yang selama ini lebih diartikan persaudaraan hanya sesama umat Islam, itu sesungguhnya salah kaprah. Kalau persaudaraan hanya sesama umat Islam itu
al-ikhwan al-muslimun. Kalau ukhuwah Islamiyah secara tata bahasa, persaudaraan secara menyeluruh dengan siapapun, dengan muslim, dengan non muslim, bahkan dengan lingkungan. Nah sekarang kalau sesama muslim kan, kita itu diibaratkan Rasulullah kal bunyanil wahid, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, satu ornamen dengan ornamen lain, satu komponen dengan komponen lain, saling mengikat dan menguatkan. Ada besi, ada kayu, ada semen, ada batako, ada beton, ada pasir. Jadi ada muslim batako, ada muslim semen, ada muslim ireng besi, ada muslim jendela, ada muslim tembok, ada muslim genteng, ada muslim pondasi, ada muslim caga. Nah, caga ini perempuan kan, an-nisa imadul bilad, wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi saya pernah sampaikan ya, persaudaraan itu muncul karena adanya persamaan. Permusuhan itu terjadi karena adanya perbedaan. Halo? Karena ada perbedaan, maka terjadilah permusuhan. Permusuhan dalam bentuk apapun itu pangkalnya ya karena perbedaan. Apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan, itu yang memicu terjadinya permusuhan. Urusan apa saja yang menimbulkan permusuhan itu ya faktor perbedaan tadi. Nah, persaudaraan itu muncul karena adanya persamaan. Karena ada persamaan, maka terjalin persaudaraan. Semakin banyak persamaan, semakin kuat persaudaraan. Kayak saya dengan panjenengan semua ini kan banyak persamaan. Sopo ngomong lanang bebek coklat. Itu bagian dari perbedaan. Lanang mbek wedok beda, itu bagian dari perbedaan. Makanya terus lanang mbek wedok mesti musuhan. Tapi musuhannya kan asyik. Lah kalau nggak ada perbedaan, persamaan kok musuhan, wedok podo wedok no. Kono. Saya dengan panjenengan semua ini banyak persamaan. Insya Allah lebih banyak persamaannya daripada perbedaan. Tuhannya sama, betul? Nabinya sama, kitab sucinya sama, agamanya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, cara puasanya sama, makan minum tidurnya sama, ngisingnya beda. Awakmu metu teko kuping. Ya beda wong ya, sama-sama ngedongkrongnya, sama-sama ngedemnya. Banyak persamaannya kok. Negaranya sama. Apalagi sampean semuanya ini kan profesinya aku ramarani. Karena banyak persamaan, maka kita harus memperkuat persaudaraan.
Karena banyak persamaan, ketika ada sedikit perbedaan, nggak usah ribut. Wong perbedaannya cuma sedikit, kan masih lebih banyak persamaannya. Ngapain sih kok pakai ribut? Kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, jangan diperbesar. Itu yang menimbulkan permusuhan. Dalam beragama juga begitu kok. Sama-sama sholat subuhnya, bedanya cuma satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut. Kan takbiratul ikhramnya sama. Apa yang satu takbiratul ikhramnya pakai Allahu Akbar, satunya pakai Allahul Hamid. Enggak kan? Rukuknya juga sama. Masa satu rukuknya gini, terus satu rukuknya jengking sampai kayang? Kan yonda. Sujudnya sama. Apa satu sujudnya nyosok, terus satu sujudnya gulung-gulung? Sama kok. Bedanya cuma di kunut. Lebih banyak persamaannya, maka nggak usah ribut. Dulu itu ribut-ribut ketika masyarakat dan umat ini belum dewasa dalam berpikir. Sekarang udah lebih dewasa, alhamdulillah, nggak ribut. Soalnya wis podo gak sholat subuh, apanya yang mau diributin? Kadang aku itu ya gimana ya, gara-gara perbedaan dikit tentang hadap kiblat aja bikin ribut. Harus ainul kiblat. Ini orang-orang yang suka membahas tentang hukum. Kalau nggak ainul Ka'bah, wah nggak sah itu. Yang satunya, wah nggak utuh persis, gimana cara memersiskannya? Iya, kalau kita itu bisa ketok welo-welo, tembus pandang, oh Ka'bah itu teyeng kenceng sana. Wong kita juga nggak cetak kan? Gak cetok itu ya, nggak usah ribut-ribut. Wong gelem madhep kiblat wis luwung. Orang Indonesia ini harusnya menghadapnya ke Borobudur. Nah, ini sudah mau menghadap ke Ka'bah itu kan ya wis luwung kok. Gitu aja kok diributkan. Itu loh. Tapi yang susah ngawur mono sampean. Allah itu punya sifat syakur. Syakur itu artinya apa ya, bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Kalau bahasa agak Jawanya saya ngerti. Mohon rimake. Jadi mohon rimake itu ya nggak pas bener nggak apa-apa. Salah dikit-dikit nggak apa-apa. Nah kalau sampean kan salah dikit ngamuk, salah dikit nesu. Allah nggak begitu kok. Halo? Tapi jangan berniat menyalah-nyalah. Apa menyalah-nyalah? Apalagi niat melawan dan menantang Gusti Allah. Ya nggak boleh kalau begitu. Nah, apa aku rapi bibiknya? Maksud dipanggil om. Makasih. Aku lagi iki dipanggil. Nah, akhwatillah, menang-menang ngomong kayak enggak lagi mikir ngomong. Musuh saja dalam Al-Quran itu disebut sebagai saudara, padahal musuh loh, tapi Al-Quran menyebutkan itu saudara. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad
Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Nah, padahal kaum Ad itu nek musuhi Nabi Hud itu entek ngamek kurang nombi nek golek. Habis-habisan kalau memusuhi Nabi Hud. Nabi Hud itu ketika berdakwah itu dilempar batu, dilempar kayu, dipisui, tidak karu-karuan. Itu dalam Al-Quran disebutkan saudara kepada kaum Ad yang bejat itu. Allah mengutus saudara mereka yaitu Hud. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madian yang musyrikin Allah mengutus saudara mereka Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib disebutkan sebagai saudara, padahal itu dengan orang-orang musyrik. Halo. Makasih. Wa ila Samuda akhahum Sholihah, demikian pula kepada kaum Samud. Ini kaum-kaum yang kafir, kaum-kaum yang syirik. Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh, yang disebutkan sebagai saudara, padahal musuh loh. Namanya kaum Samud itulah memusuhi Nabi Soleh. Masya Allah, dibilang tukang sihir, tukang santet, dibilang pembohong, bahkan dibilang gila. Kapok. Lalu aku pertentangan ya, kalau tanganin neritis sebenarnya aku getak geblak gak ya bos. Betapa ini pelajaran yang sangat berharga dari Allah tentang pentingnya menjalin persaudaraan. Lo sampai pun kepada musuh lo, Al-Quran mengungkapkan itu sebagai saudara kok. Lafate akhahum, saudara mereka. Coba tokoh yang paling antagonis dalam Al-Quran itu Abu Lahab. Perasaan nggak ada sih orang sejelek Abu Lahab itu. Saking jeleknya sampai Allah loh mengelokkan. Gak mau memoyoi, memisui. Betul, Abu Lahab sampai diumpat sama Allah. Itu ayatnya kan hafal semua. Tabbat yada abi lahab. Atik dibaleni mana? Umpatan itu tabbat, itu umpatan. Iku lek cara wong kene nu misuh. Moh. Contohnya ya. So. Nah, yang misuh. Ya so. Masa aku mau ngomong cok. Ya mah aku ngomong mah aku ngomong. Sopo sing ngomong? Ngawur lu. So. Wes kok misuh kok dikon bolan baleni. Tabet. Iki so. Abu Lahab diulang lagi, watab iki somane, dan membacanya nggak boleh biasa watab enteng-enteng, nggak boleh, harus mantep watab bu.
saking gregetnya Allah. Halo, ini kan ungkapan gregetnya Allah sama yang namanya Abu Lahab. Wis gregeten, anyel, apa ya bahasanya yang pas itu ya? Yo jengkel, anyel, gregeten. Yo ngono. Tapi coba Rasulullah kalau memanggil Abu Lahab itu ya ami, wahai pamanku. Loh, tetap dipanggil paman, gak kok Abu Lahab, enggak. Manggilnya ya paman. Dan Abu Lahab itu kalau manggil Rasulullah ya bena ami, keponakanku, ngono. Loh, gak pegel jadi. Artinya prinsip berbeda, tapi namanya silaturahim tetap jalan, persaudaraan tetap jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Abu Lahab yang diumpat sama Allah, saking gregetennya Allah, itu Rasulullah kalau manggil Abu Lahab itu paman, ya om. Lah Abu Lahab kalau manggil Rasulullah ya benahami, keponakanku. Sampai ya setelah surat Tabat ini turun, surat Al-Lahab itu ada seorang sahabat yang saking jengkelnya sama Abu Lahab. Ini sahabat namanya Ibnu Nuaim. Allah saja mengumpat kok sama Abu Lahab. Ini Ibnu Nuaim ikut gregetan. Akhirnya surat Tabat itu dijadikan wiridan. Niatnya apa? Ya mengumpat Abu Lahab biar Abu Lahab itu makin celaka. Gitu. Kan mau gue sebelah kamu. Setannya gak pindah-pindah. Tapi yang sesi pagi sebelah situ. Ibnu Nuaim begitu. Jadi surat Tabat itu dibikin wiridan. Tabat ya Abi Lahab wa tab. Wiridan sambil pegang batu. Ketika Tabat ya Abi Lahab wa tab, ini batu dipukulkan ke tanah. Itu dia niatnya mukul kepalanya Abu Lahab. Ini niat tak gandeng dah si Abu Lahab. Tabat ya Abi Lahab wa tab. Masya Allah. Dibaca terus. Rasulullah tahu. Rasulullah pikir ini orang torikoh apa? Torikoh kok wiridannya kok bukan istighfar, bukan la ilaha illallah, tapi kok tabat. Ini saking gregetennya sama Abu Lahab. Jadi surat itu dijadikan wiridan dengan niat untuk ya biar Abu Lahab makin celaka. Gue nyantet Abu Lahab bener. Terus Rasulullah tahu, mahadar rajul, apa maunya ini orang? Dideketi sama Rasulullah. Mas, zaman wiridan kok aneh mas, kok ndak istighfar, kok ndak sholawat, kok ndak zikir, tapi kok wiridan tabat, itu maksudmu apa? Terus dia matur, ya Rasulullah, Allah saja mengumpat yang namanya Abu Jahal. Saking jeleknya itu orang, saking bejatnya itu orang. Lah saya ikut gregetan, maka ini tak baca terus biar dia makin celaka. Kemudian Rasulullah bertanya, atadri man huwa? Mas, kamu tahu nggak siapa Abu Lahab itu? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Saya nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu Abu Lahab itu siapa. Pokok setahu saya Allah saja mengumpat kayak gitu. Allah saja mengatakan celakalah Abu Lahab kayak gitu. Lah saya juga ikut-ikutan. Siapa dia? Saya nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu. Terus Rasulullah berkata, Mas, dia itu Pak Lekku.
Pak Nah terus Kanjeng Nabi bersabda begini, kalau memang Abu Lahab itu jelek, terus Allah sampai mencelakakan kayak gitu, itu kan urusannya dia sama Allah. Sampean nggak usah ikut-ikutan. Oh dia itu Pak Lek saya, lah sampean minduan naik orang. Kok berani-beraninya? Kalau memang dia itu jelek, itu urusan dia sama Allah. Sampean nggak usah ikut-ikutan. Sampai segitu Rasulullah menjaga persaudaraan. Akidah memang beda, prinsip memang berbeda, keyakinan berbeda, tapi persaudaraan tetap jalan. Nah, putrinya Abu Lahab yang namanya Zainab itu aslamat wa hajarat ma'an Nabi ilal Madinah, masuk Islam dan ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Putrinya Abu Lahab namanya siapa? Zainab. Itu masuk Islam dan ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Setelah turun ayat ini, setelah turun surat Al-Lahab ini, setelah turun surat Tabat ini, Masya Allah, ini Zainab kan semuanya tahu kalau dia itu putrinya Abu Lahab. Setelah surat Tabat ini turun, ini Zainab ini jadi bahan cemoohan. Ke pasar gitu ya, ditanya sama penjual, Mbak Zainab mau belanja apa? Enggak, saya enggak belanja. Oh, Tabat. Ngenyang ya, misalnya nawar barang, beli jeruk umpamanya, berapa sekilo? 15.000, 10.000 Bu ya. Tabat. Jadi lewat di jalanan ketemu orang yang disindir kayak gitu, Tabat. Dia sedih, dan Tabat itu artinya kan celaka, miso. Jadi dia sering ditabat sama orang. Di mana-mana kena tabat. Neng pasar kena tabat, di toko kena tabat. Bahkan mau berangkat ke masjid untuk jamaah saja kena tabat, mau berangkat ngaji kena tabat. Nangis dia, ya Allah, sedih, nangis. Yang jelek kan bapak saya, tapi kenapa saya kok dikit-dikit tabat, dikit-dikit tabat tobat, tabat. Madul sama Rasulullah. Rasulullah kan sepupunya, misanannya. Ya Rasulullah, ma balu auladil kuffar ghairi, bagaimana dengan anak-anak orang kafir selain saya? Kan banyak tuh yang bapaknya kafir, tapi kenapa yang ditabat kok cuman saya sama bapak saya? Yang dijadikan bahan tabat itu, yang mereka kok nggak kena tabat? Lah saya kemana-mana ditabat sama orang. Akhirnya Rasulullah terus gini, idza sholatil dhuhra, besok kalau sholat duhurnya, fasholli haitsu ara, kamu sholat jangan jauh-jauh dari aku. Artinya usahakan di soft awal, soft depan yang bagian perempuan, terus jangan jauh-jauh dari aku. Belum tahu maksudnya Rasulullah itu apa. Benar, begitu sholat duhur jamaah selesai dikir doa, terus ini dipanggil sama Rasulullah, ta'ali, sini sampean. Terus Rasulullah berdiri, ini disuruh berdiri. Wahai seluruh sahabat, semuanya sahabat, hiya bintu ami, dia ini putrinya paman saya, dia ini saudara sepupu saya. Fala yaqulanna ahadun la illa khaira, mulai saat ini jangan sampai ada seorang pun yang mengatakan jelek tentang dia. Mulai saat itu surat Tabat 3 payu no Madinah.
Enggak payu wong kena peringatan gitu dari Rasulullah. Akhirnya no Madinah surat Tabat gak payu kecuali darusan. Halo, paham dong betul maksud saya? Jadi persaudaraan itu karena adanya persamaan. Berarti kita dengan binatang juga saudara dong. Iya, sama wedhus itu juga saudara. Mungkin toh kita makan wedhus juga, kita minum wedhus juga, kita tidur wedhus juga. Kan sama saudara. Makanya sama binatang kita juga disuruh bersikap lemah lembut, saudara. Sama nyamuk itu kalau mau neblek ya bismillahirrahmanirrahim, amin ya dek. Ngono kuwi terusan kesuwen. Sama ini berarti kejam sama saudara. Nyembelih ayam saja itu disuruh pakai pisau yang tajam, terus ayamnya posisinya dienakan, jangan sampai merasa kesakitan. Kenapa? Nah, saudara. Ya kudu bismillahirrahmanirrahim, ngok langsung ngene. Ladinge ketul ya. Ngok. Kejet. Dosa itu. Iya, wa arihil mazbur. Binatang yang disembelih itu harus dikepenake, jangan sampai di Pulau Soro. Ndak boleh. Ngokne apa? Ya pantes wong sedulurmu. Nanti lek ngombeni wedhus, Dek ngombe dhewe. Loh, ngono dikira stres. Itu saudara kok. Mbok zaman ngono. Aku nek mulangi ngomong sing arep korban kan nuntun wedhus dibawa ke masjid, tak ulangi. Ngono. Nang ndi Mas? Arep nyembelih dulur. Gorok dulur. Lho dulur kok digorok? Diperintah Gusti Allah. Diperintah Gusti Allah. Tapi itu aturannya harus bagus. Bahkan jangan rame-rame ya, jangan rame-rame. Kita sama setan itu juga saudara. Mbok dikandani. Setan itu saudara tua. Makanya manusia kalau mau melawan setan ini ngomong angel. Saudara tua kalah pengalaman. Gini loh, pernah waktu ngaji ada sahabat yang angop, kayak angop. Ya kok pas tondong. Ngaku orang angop juga. Nek wong ngono kuwi ora ngantuk iki nek mangan tok. Waktu ngaji kayak gini, ada sahabat yang angop. Itu dia sambil angop itu ngomong, "Ta'ala syaitan." Misui setan. Jadi sambil angop itu dia misui setan. Cara bahasa kene ya. Sohi setan. Setan. Terus Rasulullah denger loh, ditegur sama Rasulullah. La taqul kadzalik. Kamu jangan ngomong gitu. Jangan memaki setan, karena memaki itu pekerjaan setan. Bener itu. Jadi waktu Rasulullah ngaji kayak gini loh, ada sahabat itu yang angop, ya mungkin ngantuk, gak ngantuk gak angop ya, atau kecapean, itu sambil miso, so setan.
Rasulullah dengar langsung, la taqul kadzalik, kamu jangan ngomong gitu, kamu jangan memaki-maki setan, karena memaki-maki itu pekerjaan setan. Kamu jangan mengumpat setan, karena mengumpat itu pekerjaan setan. Maka yang suka memaki-maki, yang suka mengumpat itu berarti ngomong setan kok pada ngeliat aku. Oh, ini ratunya setan. Makasih. Ya, wahai para anak buahku, ya aku didaulat dari ratunya. La taqul kadzalik, jangan ngomong gitu, jangan memaki setan. Balista'in billah minasyaitonir rajim. Yang benar, kamu mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terlaknat itu. Kenapa kok disuruh mohon perlindungan kepada Allah? Karena manusia kalau mau melawan setan berat. Setan itu punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Loh, gak percaya toh? Ayo wajar sih, masih anak buah. Kan belum pengalaman. Lah setan itu 500.000 tahun nih jadi kepala penghuni surga, pimpinan penduduk surga. 500.000 tahun, pengalaman banget. Jadi setan ini lingkungan surga itu apal semua. Nah, sampai yang pojokannya surga belum tahu loh. Itu nanti sampean menempati surga RT berapa kan belum tahu loh. Nah, setan itu sudah hafal. Maka kalau kita mau melawan setan berat. Bisanya apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Mohon perlindungan kepada Allah agar enggak dipengaruhi sama setan. Itu. Nah, kalau mau melawan saudara tua dan setan itu canggih. Iya, tapi lebih canggih yang megang setan gepengnya ini. Jadi setan itu punya departemen, macam-macam departemennya setan itu. Ada departemen pengadu dombaan. Berarti setan yang tukang adu-adu itu berarti dia kerjanya di departemen adu-adu. Ada yang di departemen pergosipan, itu tugasnya dia ya urusan pergosipan. Ada juga setan yang bertugas di departemen perbadokan. Nah, sekarang lagi kerja kok. Tuh ada orang ngaji, kamu kerja sana. Akhirnya setannya bawa badokan ke sini biar dia nggak konsentrasi ngaji. Ayo cangkeme seselono. Ngutek gitu. Di situ itu setannya. Jadi dia sengaja memang datang ke sini dengan membawa makanan. Itu tugasnya setan departemen perbadokan. Ditugasi untuk mengganggu konsentrasinya orang ngaji. Ada setan departemen perdompetan. Ini nanti tugasnya, bentar lagi tugasnya akan ganggu penjenengan-penjenengan yang mau berinfak, mau bersedekah. Itu setan mulai sekarang udah siaga. Jangan sampai dompet itu dikeluarkan. Ketika lolos dompet dipegang, setan siaga, jangan sampai diselerekkan. Jangan nanti dibuka ini dompet. Ternyata masih dibuka seret, setan nggak diem. Jangan sampai ngambil duit untuk infak sedekah. Ternyata ngambil juga, setan belum diem. Jangan sampai yang warnanya coklat. Makanya nanti yang infaknya nggak coklat berarti dulure.
Pak. Libure 3 dina. Urung gajian. Kuwi yo sik merasuk. Itu setan yang bertugas di departemen pengeyelan. Emang iya. Jadi nanti yang lolos itu ya setidaknya 100 ke atas. Insya Allah itu lolos itu. Kalau masih biru, itu tanganmu dicekel setan, kan maunya kan kepingin coklat toh. Aku ngerti lah jenengan itu sebenarnya pengen coklat itu yang disedekahkan. Akhirnya setan gak terima ojo. Kon kok dijaan lan gawe nang swarga. Jangan yang itu dienggokno sret. Ya kowe tak merah e. Ojo sing abang. Bahkan mau yang hijau aja itu lo nggak oleh. Kakean. Arep biru isih dijukono sing ungu. Mau ngambil yang ungu. Aja ungu iki oleh BH situ. Akhirnya koin ae sing bunder serius, ojo sing rengget-rengget iki. Warok 5 lho iso karek loro. Sing loro iki kan rengget-rengget. Itu setan. Mudah-mudahan semua aman dari gangguan setan. Mudah-mudahan semua lolos dari gangguan setan. Alhamdulillah coklat kabeh. Ini sing kalah karo setan iki ngene. Malah sing kalah. Iki yang tahu ngemis. Justru saya ingin mengarahkan penjenengan biar benar gitu. Ini kan gambaran saja. Setan itu ada setan yang di bagian apa ya, ganggu orang yang ibadah biar was-was, biar ragu-ragu. Biar gitu, biar ragu-ragu. Tak satu HP ini bisa mungkin sikile. Aku yang nesu tak satu HP ini. Tentang itu biar rencana. Pokoknya aku pun mengisor panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ada orang ibadah kok ragu-ragu, was-was, kayak sah, kayak enggak, itu emang setan. Ada kan? Wudhu kadang nawaitu wudhu aja, nawaitu wudhu aja, nawaitu wudhu aja. Sholat juga gitu. Usyad. Setan. Lalu ya saya dibilangin guru saya kalau ada orang sholat ragu-ragu kayak gitu, Allah Akbar. Kata guru saya menjongkrok. Ini nggak dijongkrok, nggak waras. Kenapa? Dia ganggu kekhusyuan makmum yang lain, kekhusyuan orang yang lain. Jongkrok no. Niat jongkrok no setan nih. Itu loh, makanya saya kalau ngaji kok kadang-kadang ngelokno, itu bukan ngelokno wonge, ngelokno setan ini nerimo. Ya Allah, ada loh setan itu yang bagian goda anak-anak, namanya Ummus Sibyan.
Makanya bener kalau orang tua dulu itu pesen, kalau punya bayi kecil ya mesti masuk bayi gede. Itu jangan biarkan tidur sendiri, harus ada yang nemenin. Takutnya nanti itu diganggu umusibian itu. Ada departemennya setan. Dan setan itu kelas-kelas. Yang goda orang top ya setan levelnya top. Yang goda orang ceketer ya setan ceketer. Yang digoda orang epret, setannya juga setan epret. Kalau orangnya ecek, setannya juga cukup setan ecek. Maka sorry, yang goda kiai itu juga kiainya setan. Iya, yang goda ustadz juga ustadznya setan. Ya, itu memang ada tugasnya masing-masing bagi tugas. Tapi ada manusia-manusia yang tidak digoda oleh setan, termasuk yang hadir di sini. Soalnya kancane dewe. Lah iya kok. Masa sesama setan saling menggoda? Kan saudara. Ya. Gini ya. Allah itu mungkin nanti tak ajak menata hati di belakang. Oh, aduh ke apa ditotong? Berarti dadaku dibedel. Allah bikin makhluk itu kan macam-macam. Ada makhluk itu yang dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, namanya malaikat. Ada yang dikasih nafsu nggak dikasih akal, binatang. Manusia lengkap, ada nafsu, ada akal. Lah, malaikat itu kok bahas susu ya? Nggak mau sikil lo tekan susu. Inilah contoh setan yang terkutuk. Setan ganggu orang ngaji. Oke. Malaikat itu dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Maka malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah salah, dan malaikat nggak pernah bangkang, nggak pernah nantang, nurut itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mengingkari perintah Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu malaikat. Gak ono malaikat nakal, itu tidak ada, gak pernah salah. Apa pernah terjadi malaikat Jibril korupsi ayat? Wah, ini ayat bagus, nggak usah disampaikan ke Rasul. Enggak. Malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki yang nggak pernah salah alamat. Wah, ini harusnya rezekinya Anwar Zahid terus dikasihkan ke sampean, nggak akan salah. Kadang-kadang yang salah itu panitia. Kadang-kadang saja. Harusnya sekian kok cuma dikasih sekian. Kalau malaikat Mikail nggak pernah salah alamat. Malaikat Mikail nggak pernah salah alamat. Ini rezekinya Anwar Zahid, ya kasihkan Anwar Zahid. Ini rezekinya Fatimah, kasihkan Fatimah. Nggak mungkin keliru. Nah, kalau panitia mungkin. Pencabut nyawa malaikat Israel nggak mungkin keliru. Wayahe sing mati Mas Angga, ya Mas Angga sing dicabut. Umpamane langsung nyetung dekne. Umpamane, ya nggak mungkin salah. Nah, demikian pula misalnya pinggirnya Mas Angga itu sembahyang mati, kan? Ya itu yang dicabut, nggak mungkin salah. Itu karena apa? Malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat nggak pernah maksiat.
Ada makanan selezat apapun gak pengen. Nenek sampean no pengajian yang mentolong ngemut permen, mangan roti, onde-onde, aku nggak keselak. Malaikat itu bahwa ada suara seindah apapun ya nggak tertarik, ketemu wanita secantik apapun biasa. Nah, ono bokong sak semok-semoke gak pengen biasa, paling ada entut ya. Aku kan bukan malaikat. Bisa nggak tak kayak ini dunia sebenarnya. Mungkin nggak mau bantai kan? Ngono kok, ning rekamanmu ki banget. Ngawur kok. Kalau binatang punya nafsu, nggak punya akal, makanya isinya ya pengen. Itu binatang pengen dan pengen terus, punya nafsu nggak punya akal. Sehingga dalam dunia perkewanan itu nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, dia nggak bisa berkarya, nggak bisa kreatif. Mulai dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Lek Kasdam. Ya dunia kewan ya kayak gitu. Binatang nggak kenal medsos. Ada yang Facebooknya berteman sama garangan. Gue tahu whatsappan karo luwak. Berarti foto luwak. Jadi binatang itu tidak mengenal gitu-gituan, hidupnya monoton karena nggak punya akal. Mulai dulu ya hidupnya kayak gitu, makan mulai dulu ya kayak gitu. Namanya kambing ini makanannya mulai dulu ya rumput, ya kayak ngolah, ya rumput itu kayak bumbu opo benenak. Nggak iso, nggak iso, kambing nggak iso. Bumbu apa? Aku aslinya ada wong ngene-ngene iki ora. Sehingga kewan itu kalau nakal ya yang monoton, nakalnya ya gitu-gitu aja. Nakalnya ya gitu-gitu aja. Nggak punya akal. Ya karena nggak punya akal ya sehingga nggak ada aturan, nggak ada agama. Tak percaya, ayo kiri tak kono, kiri agamamu apa? Engko paling kuk. Yang menilai persis itu berarti kan lebih profesional. Inilah kiri lemu. Sampai dia coba ngomong. Aku terus piye ngomongnya biar lebih mantap dikasih contoh ya persis. Apa aku gak madep ayo ngaji ini. Ya, biar gak terganggu. Jadi karena binatang itu nggak punya akal, adanya hanya
nafsu. Hidupnya yang monoton. Mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun. Nah kita manusia ini kan ya dikasih akal, dikasih nafsu, lengkap. Sehingga kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan akalnya, manusia bisa lebih bijak daripada binatang. Oleh karena itu, rugi lah tuku tiket. Berarti sampean tuku tiket iki mek pengen nyawang ra itu. Wes sing macam-macam tak antum kursi. Sudah ya. Kalau manusia kan lengkap. Ya. Ada akal, ada nafsu. Sehingga manusia yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, dia lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau justru nafsunya yang menguasai akalnya, manusia itu lebih bijak daripada binatang. Kok begitu? Ya, masalahnya gini sayang. Pak Gelem, masalah ini ya so. Ya tak panggil piye terus sampean ya. Lah iya kan sayang ae enak kan. Masalahnya gini sayang. Kalau manusia itu akalnya bisa menguasai nafsunya, dia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bagus, ya wajar lah emang nggak punya nafsu, nggak ada yang menantang, nggak ada tantangannya. Coba kasih nafsu, kayak kita. Koyor ruang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya, lah kalau nafsunya yang menguasai akalnya, lebih bijak daripada binatang. Yuk sekarang kita pertegas, kalau sampean tidak percaya ya, malaikat itu bagus karena nggak punya nafsu. Lah manusia dikasih nafsu, tapi mampu dikekang, mampu dikendalikan. Hebat. Hebatnya gimana? Hidup manusia ini akan jadi indah. Karena nafsu itu menjadi variasi dari akalnya, memperindah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga podo-podo ibadah beda. Kalau malaikat itu ibadahnya monoton, nggak indah sama sekali. Malaikat itu misalnya baca Quran, zikir, ya itu aja. Lagunya ya model itu aja. Is monoton kayak gitu, nggak ada nada. Nggak ada nada, jadi nggak asyik, nggak indah. Nah kalau kita manusia kan, luar biasa. Azan aja udah beda-beda. Azan Hongkong sini sama azan Indonesia kan udah beda lagunya. Kok kena apa Pak? Ya ini tadi loh say. Masalahnya yaitu tadi, akalnya dihias dengan keindahan nafsunya. Azan sini tadi kamu dari kenceng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tadi gitu. Lah nek nggone Blitar, Kediri, Malang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono. Jenengoro kok apik. Saking apike sampai aku gak iso nirokke. Beda. Nah kalau di model Timur Tengah itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak
baca Qurannya saja itu beda. Baca Quran gaya Arab sama baca Quran gaya Malang beda. Imam Arab sama Imam Bojonegoro sama saja. Lagunya beda, modelnya beda. Ya yang dibaca ya sama-sama Fatihahnya, tapi kan beda rasanya. Mau sampean ini loh, sama-sama penceramahnya ini loh beda-beda, beda gaya, beda karakter. Ngono, makanya sama itu ora usah kate terus iki ngene. Wah, itu idolaku. Ya mau beda gaya. Malaikat itu kalau zikir biasa, satu nada, satu irama, nggak iso variatif. Nah kalau manusia kan enggak toh, sama-sama la ilaha illallah beda-beda. Nah, kalau selesai sholat itu coba kalau zikirnya orang-orang NU itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikiran selesai sholat. Kalau mau tahlilan yuk afdal dzikri la ilaha illallah. Itu lagunya udah beda, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak gitu, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita boleh wong sugih. Berkata mantep kok. Nonggone wong gak duwe ya. La ilaha illallah. Untuk azan nih beda lagi, padahal sama-sama la ilaha illallahnya. La ilaha illallah. Nah itu untuk qomat. Untuk takbiran kan beda lagi toh. La ilaha illallah, beda lagi. Ono sing lagune ngene. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengantar jenazah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin itu sama-sama amin itu beda, tergantung lagunya imam. Lagunya imam Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, imam lagunya beda, aminnya beda lagi. Ngono. Mau tak contoh. Mau. Ngomong-ngomong wis mbok guyu. Aku ngerti arahin ini. Tapi ya kalau akalnya kalah sama nafsunya, bejat namanya, bejat. Binatang sudah ajalnya, akalnya ya cuma gitu-gitu aja, mulai dulu sampai sekarang. Waduh sih nakali ya cuma ngentekno tanduran. Sama tahu ngono wedhus jadi tersangka. Iya kan nggak ada tuh, kambing jadi tersangka ada. Wah, nah iya kan nggak ada. Itu mulai dulu ya kayak gitu. Kucing ini nakalnya yang nyolong pindang, nyolong dengan tenor 2 triliunan ya kucing garong. Jadi ya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, agar manusia menjadi baik, wis ojo mekae. Yo, dengerin dulu. Makanya akal harus betul-betul disinergikan dengan hati untuk sama-sama mengendalikan nafsu. Itu nanti
manusianya bisa jadi baik. Nah, para jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya itu akan menukil, ngerti, menukil itu mengambil dan kok menyipok apa? Oh, menjipok. Jadi nek ngomong kok menyipok, menjipok satu makalah dari Syekh Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ini Syekh beneran, itu saya lor saya gitu, saya tangkap hidup. Iya tasawuf, ini ulama tasawuf bener. Ini beliau wafatnya tahun 297 Hijriah, 910 Masehi. Yang jelas waktu itu saya belum lahir. Ini orang luar biasa. Pernah ditegur sama masyarakat, wahai Syekh, Anda itu kok masih bawa tasbih kemana-mana toh? Katanya orang sufi kok kemana-mana masih bawa tasbih, wiridan aja kok masih bawa tasbih. Jawaban beliau apa? Ini adalah alat yang bisa mengingatkan saya kepada Allah. Ketika saya pegang ini, saya ingat sama Allah. Karena alat, kalau orang kalau udah pegang gini, mau melakukan maksiat dan dosa itu mesti malu. Maka ini sering saya putar, nah, doanya gimana? Walaupun kadang-kadang doanya tidak paham, nggak masalah. Yang penting kan mandi. Itu pembakas sulastri bro. Yang penting kan mantep. Walaupun nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Mandi urusannya Gusti Allah. Bahkan kadang-kadang salah loh, iso jadi mandi. Saya pernah cerita itu, doa salah tapi mustajab dijabah sama Allah. Ada itu orang punya toko laris tapi duitnya hilang, dicolong gundul. Tahu gundul kan? Tuyul. Ya setan cilik ireng lorok kaya ponakanmu ya. Jadi duit ini dicolong terus sama itu. Akhirnya dia suruh ke kiai, ya matur bilang apa adanya, kiai saya itu punya toko laris banget, dapat duit banyak, cuman duitnya sering hilang, dicuri sama tuyul, minta ijazahnya ya. Ya biasa enten no lawannya setan opo nggak ayat kursi. Wacana ayat kursi sakake bablas tuyule, kobong tuyule. Betul dilakoni temen, alhamdulillah. Aman berkat batine akeh, alhamdulillah. Sowan ngene kiai nggawa gula, nggawa kan kiai aturane kan kudu ngono to. Yo ngekei amplopane yo gak dilongi. Utuh amplopane. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, ya kan lo berjasa loh, dulu banyak tuyul sekarang aman loh. Jadi gue amplopan nanti ya, lumrah menurutku, yo gak dilongi. Jatah sesuai segitu ya segitu. Kasihkan bagi terima kasih, Yai matur suwun terima kasih. Sekarang aman tuyulnya nggak ada, ya Allah. Mandi ya, alhamdulillah Yai. Mbok wirid napa piro? Sungi ping 5.000 Yai. Kaget. Lho ayat kursi sungi ping 5.000 kok kuat nang wiridan piye? Kula wudu salat ambil tasbih tak waca ayat kursi. Ayat kursi. Padahal wiridannya salah. Mandi yo mantep kok. Nah iya ini yo kaget, masa semalam kok bisa wiridannya adopsi sampai 5.000 kali. Dan dipikir Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa ja'ala kursiyyu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wis cepet lho iku. Nek 5.000 kayak meniran lah. Enggak enteng dia. Enggak sampai 10 menit selesai. Mencaranya dia, ya aku langsung ayat kursi. Loh, ini fakta loh. Sing dari mandi donga sapa nek gak Gusti? Saya Junaid tinggal sedikit waktunya. Al-Baghdadiyah ya. Ini ada satu makolahnya yang luar biasa. Ini menurut saya penting dan pas buat kita. Arbaun mana masuk ya? Ya lali kok mikir ini kok gugupi ya. Gara-gara Sulastri. Arbaun yurfa'u bihal abdu ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 hal yang bisa mengangkat seorang hamba. Al-hilmu, yang kedua at-tawadhu, yang ketiga as-sakhi, yang keempat husnul khuluq. Ini 4 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang maka dia akan diangkat sampai pada derajat yang tertinggi. Tahu tak jejak sih, ngerti dijejak ya? Yang pertama at-tawadhu, yang kedua yang pertama al-hilmu, itu buku bicah ya. Yang kedua at-tawadhu, yang ketiga as-sakhiyu, yang keempat husnul khuluq. At-tawadhu artinya rendah hati. Ya Allah, al-hilmu. Al-hilmu itu artinya santun. Saya kalau buka di kamus, al-hilmu diddul ghadab. Jadi hilmu itu kebalikannya godok. Godok itu pemarah, suka marah. Berarti al-hilmu itu semakna dengan sabar. Kalau digambarkan, godok itu api, hilmun itu air. Lebih banyak mana kebutuhan manusia akan api dengan air? Lebih banyak butuh air. Memang api kadang-kadang dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Kalau peletakannya benar ya manfaat. Taruh di pucuknya rokok ya manfaat. Taruh di kompor manfaat. Kalau taruhnya di atas kasur itu godok. Maka lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Marah itu, bahkan orang kalau mampu menahan marah dijamin surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka kamu masuk surga. Gitu, berarti sabar. Nanti keterangannya di belakang. Yang kedua, tawadhu itu rendah hati. Walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, kalau orangnya sabar, orangnya tawadhu, wah itu diangkat derajatnya sama Allah. Pantas ini diamini, soalnya macam kita ilmunya sedikit banget kita. Kita itu termasuk yang ngomong loh ya. Sama saya dengan sampan itu sebenarnya sama kok. Ya beda dikit ngonanya. Ya beda tapi dikit. Zaman itu kok. Yang ketiga as-sakhiyu, dermawan. Wong sing loman. Nah, ini mulai. Orang yang dermawan. Makasih. Wong loman nih loh orang dermawan. Meskipun ilmunya sedikit, meskipun amal ibadah yang lain itu sedikit, kalau dia dermawan itu diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan cuma tinggi loh, a'la darajat, setinggi-tingginya derajat. Amin. Alhamdulillah mulai sadar ya kita. Le, ada
dua orang bersaudara. Saya nggak sebut namanya. Oleh tak sebut jenenge berarti aku lah ngerasani. Gak oleh ngerasani gue gak oleh. Ini kakaknya jauh lebih alim daripada adiknya. Rasanya muda itu. Ya mungkin tapi didukui maksudnya. Nah itu kan kakaknya lebih pendiam daripada adiknya. Nah itu, oh salah. Ya wes pada cerewete. Ini ada dua orang bersaudara ceritanya. Kakaknya jauh lebih alim, lebih pinter daripada adiknya. Adiknya aku biasa-biasa, tapi kakaknya alim pakai bingit. Semua disiplin ilmu dia kuasai. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, wes pokoknya ilmu apa dia mampu. Luar biasa. Tapi anehnya, loh yang jadi tokoh-tokoh hebat itu malah anak-anak dari adiknya yang tidak pinter tadi. Lah anak-anak dari kakaknya yang alim tadi nakal-nakal. Kalau lele. Orang-orang ini pada heran. Ini kok aneh banget ya. Orang tuanya itu alim kayak gitu. Ibarat kitab apapun wis ngelontok kabeh. Ilmu apapun dia kuasai. Tapi anaknya kok on. Lah ini yang adiknya itu nggak begitu pinter, tapi anaknya itu akhlaknya bagus-bagus, jadi orang-orang hebat. Ternyata diselidiki, subhanallah, adiknya itu dermawan banget. Adiknya itu roman, sodakoh wis gak perhitungan. Makanya anaknya adiknya itu api-api. Lah kakaknya itu medit. Makanya anak nakal, pantas loh. Jadi orang yang dermawan itu, yang mulia bukan cuma orangnya saja, anak keturunannya loh ikut dimuliakan sama Allah. Amin. Dan itu banyak. Zaman kalau kepingin bukti yang nggak usah jauh-jauh lah, di lingkungan kampung sampean sendiri coba selidiki. Kalau ada orang yang dermawan, itu anaknya biasanya akhlaknya bagus-bagus. Ono wong medit, ambek bapak ibu padha gurune nang wong medit delok anake. Kadang anake iki idiot. Kadang anake iki numpaka. Ngono. Asli. Res. Nah, mulanya aku berharap panjenengan semua ini jadi orang-orang yang dermawan. Kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Artinya kan disenangi manusia. Oh, wong lomani disenangi wong akeh. Oi. Kucing iki yo kerasan. Qaribun minal jannah, dekat sama surga. Harapan besar masuk surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu orang dermawan. Dan sebaliknya, wal bakhil ba'idun minallah, orang medit itu jauh dari Allah. Gak direkan ya Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Yang kucing yang rasa nang-nang medit itu gak kerasan. Urun-urun. Ba'idun minal jannah, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dan di ujung hadis ini yang medeni wong, wal jahil wasakhiyun jahilun ahabbu ilallah. Rumana ta? Wa jahilun sakhiyun ngono lho. Ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Kok keliru tuh? Orang bodoh
tapi loman itu lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah tapi mati. Ya Allah. Jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Wong bodoh tapi loman luwih dicintai Gusti Allah timbangane wong ahli ibadah tapi ibadah tok. Salat nganti bathuke benjut gak sih. Ahli iktikaf ning masjid sampai bokong entek. Kok biyo maca Quran nganti lambene meridi. Tapi percuma. Ayo sekarang dibuktikan dulu, nanti setelah ini kita sambung. Ini kan masih satu tuh yang dijelaskan. Berarti kan dia hanya mikir yang ibadahnya kepada Allah, sementara ibadah yang untuk kepada sesama manusia, bagaimana kelangsungan hidup anak-anak yatim, bagaimana nasib-nasib fakir miskin itu, bagaimana kelangsungan perjuangan agama, dia kan sama sekali nggak peduli. Dia lupa kalau ad-din al-mu'amalah. Rumahno sehebat apapun ibadahnya kepada Allah, tapi kalau dengan manusia kok jelek, gua bener ketemu karo sedulur lambene linci, cangkem irung bathuk ngelumpuk, gak kena dijak guyu. Kondi mbak, kondi itu wajah teyengen, wajah yang gak ramah lingkungan kan gak gitu, wajah kemerawuk itu namanya. Maka subhanallah, saya yakin wahai para dermawan, ya luangkan nggih. Yuk sama-sama maca sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang sama nafal kabeh mesti sama nafal, mesti sama seneng. Sholawat iki viral. Raqqat 'aina ya syauqan yo wa li tayyibata darfata 'ishqan فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ya Rasulullah. Aku tuh mak awet. Kangen iki ambek nyemplungi. Soale Mas Ade. Ayo nadane dindekno wong sampean ora kuat ngono kaya. Hoi. Ayo sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله terus firraudati sakanat hadi Muhammad ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba firraudati wa jiwari hadi Muhammad ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. orang tawadhu meskipun ilmunya sedikit amal ibadahnya sedikit diangkat derajatnya sama Allah ke derajat yang tertinggi. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Amin. Ini betapa tawadhu'nya Rasulullah kalau mencontohkan. Kemarin juga sempat saya sampaikan ketika para nabi yang masuk kelompok ulul azmi itu ditanya sama Allah, ya Nuh man anta, Nuh kamu siapa? Nabi Nuh itu menjawab, ana najiyullah, saya nabi yang diselamatkan oleh Allah. Gelarnya disampaikan. Ya Ibrahim man anta, Ibrahim kamu siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ana khalilullah, aku nabi yang dijadikan kekasih sama Allah. Gelarnya juga dibanggakan. Ya Musa man anta, Musa kamu siapa? Ana kalimullah, aku nabi yang langsung diajak bicara sama Allah. Ya Isa man anta, Isa kamu siapa? Ana ruhullah, saya ruhnya Allah. Giliran Nabi Muhammad ditanya, "Wa man anta ya Muhammad?" Ana yatim, saya hanyalah seorang yatim yang butuh kasih sayangmu ya Allah. Betapa tawadhunya Rasulullah SAW. Bahkan ingat waktu Rasulullah mau dakwah ke Taif, begitu di pintu gerbang Taif dihadang sama penduduk Taif, gak boleh masuk Taif, gak boleh masuk Taif, dilempari batu, dilempari kotoran unta, wis pokoknya dimusuhin gak karu-karuan. Rasulullah gak marah, enggak. Bahkan dari lisan Rasulullah yang suci itu keluar doa, ya Allah bangkitkan dari tulang rusuk mereka generasi-generasi yang baik, yang iman kepadamu dan Rasulmu. Amin. Itu Rasulullah. Ketika perang Uhud itu pasukan muslimin kan kocar kacir, hampir kalah. Wis kalah wis. Banyak tentara Islam yang terluka, berlumuran darah. Bahkan Rasulullah sendiri kepalanya sampai bocor, berdarah-darah. Bibir Rasulullah pecah. Halo? Ini tentara muslimun udah berantakan, pontang-panting, lari gak karu-karuan. Terus mereka memohon, ya Rasulullah angkat tanganmu, tengadahkan tanganmu, mohonlah kepada Allah, minta agar kita diberi kemenangan, minta agar pasukan musuh diporak-porandakan dan dihancurkan sama Allah. Malaikat Jibril loh sampai tidak betah, tidak sabar. Ternyata kesabaran Rasulullah itu mengalahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai gini, izin ya Rasulullah. Ada apa mas? Mas Jibril, izin, itu gunung akan saya angkat. Buat apa? Saya jeretkan, saya brokkan itu ke musuh.
biar mereka pendeng semua, gepeng semua, bahasa Inggrisnya meletet semua. Bagaimana reaksi Rasulullah? Mas Jibril, sorry ya mas, inni lam ub'ats la'anan wala adzaban. Aku tidak diutus untuk melaknat dan memberi siksaan, enggak, tapi aku diutus rahmatan lil alamin. Jangan mas, nanti kalau dijerati gunung mereka semuanya gepeng lah mati kabeh. Lah nek mati lah gak iso mana. Ya wis gak apa-apa lah. Wong tuane ora gelem iman, orang tuanya nggak mau iman, nggak apa-apa, tak telatenane. Siapa tahu nanti anak-anaknya mau iman. Itu Rasulullah. Bahkan bumi itu waktu itu sempat bersumpah, kalau sampai darahnya Muhammad netes ke tubuhku, kata bumi, aku akan balik badan, mulet. Itu orang-orang kafir, itu musuh-musuh itu akan tak untal kabeh. Bumi lo sampai sumpah kayak gitu, demi Allah, kalau sampai darahnya Muhammad netes ke tubuhku, pokoknya aku balik badan, mulet. Tentara-tentara musuh itu tak telan semua. Lo mendengar itu apa yang dilakukan Rasulullah? Malah darahnya dicicir-cicir, no? Enggak, Rasulullah malah sibuk nadai darah jangan sampai netes. Ini nanti kalau darah sampai netes, mulai tenang gue. Sibuk jangan sampai darah itu netes. Coba apa sampean? Ini tepat, mulai toh. Ya menontek no kabeh dong. Ditawani malaikat Jibril ngono piye? Amir ya gunung tak angkat tak jeretne. Ya giyen no ae. Ajur gak ya wis. Rasulullah itu seperti itu. Betapa sabar Rasulullah itu. Diriwayatkan pula. Ini rumah toh? Ini bukti kesabaran Rasulullah, hilmunya Rasulullah. Sifat rendah hati sudah, hilmunya Rasulullah, santun dan sabarnya Rasulullah. Satu ketika Rasulullah lagi jalan-jalan, itu ada seorang perempuan, perempuan yang sudah agak berumur. Itu iya sebentar lagi asal. Perempuan yang sudah agak berumur, itu dia sedang cari kuli angkut barang. Dia punya barang bawaan yang banyak banget, cari kuli angkut kok nggak dapat. Rasulullah melihat itu akhirnya nggak tega, dideketi ini perempuan. Kemudian perempuan tua itu, mas, aku minta tolong mas ya, angkutkan barangku ini, nanti kamu tak bayar, tak kasih upah. Perempuan ini nggak ngerti kalau yang disuruh itu Rasulullah. Rasulullah senyum, baik bu, akan saya angkat barang ibu sampai ke rumah ibu, tapi saya nggak usah dibayar, saya nggak usah dikasih ongkos. Diangkat itu barang. Nah, sepanjang perjalanan ini perempuan ngelirik terus ke Rasulullah. Rupanya perempuan itu meskipun udah berumur, kalau lihat orang ganteng ya masih suka kayak gitu. Maka saya nggak heran kalau ini yang hadir di sini semua pada mentelengi saya. Ini gitu. Jadi sepanjang perjalanan ini perempuan ngelirik aja ke Rasulullah, dalam hati berkata, ganteng banget ini orang, ganteng, udah ganteng, bagus pula, mau ngangkatkan barangku, nggak mau dibayar, nggak mau dikasih upah. Luar biasa ini orang. Akhirnya di tengah perjalanan ini perempuan tuh ngomong lagi, mas, karena kamu ngangkatin barangku tapi nggak mau tak bayar, aku akan kasih nasihat. Tolong dengar baik-baik ya mas nasihatku, pegang dalam hidupmu, mas. Selama hidupmu jangan pernah deket-deket sama orang yang namanya Muhammad ya. Dia itu orang berbahaya, dia itu tukang sihir. Udah banyak orang-orang yang kena sihirnya dia sampai meninggalkan agama nenek moyangnya, sampai pada tersesat semua gara-gara deket sama Muhammad.
Bener Mas ya, aku pesen kamu jangan deket-deket sama orang yang namanya Muhammad. Eman, orang seganteng kamu, sebaik kamu kalau kena sihirnya Muhammad. Dia ini nggak tahu padahal yang diomongin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam senyum. Coba sampean. Terus barangnya digawakne, gak usah bayari di. Terus sampean terus diangkat apa mbok jeretno? Ya nek mau dijeretno disamplukno raine. Nabi Muhammad enggak. Terus saja dibawa. Diantar sampai di depan rumahnya. Ditaruh barang itu. Udah Nek ya, saya nganter barangnya udah. Iya Mas, makasih. Udah Bu, saya pamit. Sebentar Mas ya. Aku pesen lagi ya Mas ya. Ingat jangan sampai lupa ya. Jangan deket-deket dengan orang yang namanya Muhammad. Dia itu orang berbahaya. Emang orang ganteng kayak kamu, orang baik kayak kamu nanti kalau kena pengaruhnya Muhammad. Hati-hati ya nak. Bu. Rumah nada. Nggih Pak, aku ora sudi di anak muda ini. Maksudnya ini aku terus mau ceritanya itu loh. Ini Rasulullah hanya senyum. Bu, Ibu apa sudah pernah ketemu sama orang yang namanya Muhammad yang Ibu ceritakan tadi? Belum Mas. Loh, belum pernah ketemu kok sudah punya pikiran kayak gitu. Lah ini informasinya jelas kok, bukan hoax nah ini. Ini berita ini jelas, ini bukan kabar bohong ini nak. Mas, ini bener. Lah ya Ibu apa udah pernah ketemu sama orang yang namanya Muhammad? Ya belum. Lah belum kok sudah punya prasangka kayak gitu. Ibu pengen ketemu enggak dengan orang yang namanya Muhammad? Enggak. Aku takut kena sihirnya nanti. Aku takut kena pengaruhnya. Maaf Bu ya. Orang yang namanya Muhammad yang Ibu kata-katain tadi ya sekarang berdiri di depan Ibu. Subhanallah. Ya, karena ketawaduan, karena kesabaran Nabi Muhammad buahnya apa? Ini perempuan langsung luluh mendoprok ya mendelosor langsung menyatakan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, kalau pas adzan jangan makin adzan kondomane berada. Ini udah adzan ya. Ya langsung doa. Saya janji nanti saya sampaikan lagi. Ini mestinya materinya di sini. Yang kedua tawadhu, rendah hati, jangan tinggi hati. Yang ketiga sakhiyun, dermawan. Lomo tadi loh. Yang keempat husnul khuluq, budi pekerti yang bagus, akhlak yang bagus. Halo. Al khuluqul hasan, budi pekerti yang bagus, akhlak yang baik. Yul rumahnya dong. Gremeng ae wis gak ndongane gremeng ae. Nyatet. Tak pikir ta ora. Yulhibul khotoya kama yulhibul ma'al jeli. Jadi akhlak yang baik itu bisa ngomong apa ya istilahnya, melebur, menunggu tau ini mikir ini maknanya. Amal yang baik itu bisa melebur bener ya. Menghapus itu gambarannya orang ngono we. Kesalahan sebagaimana air bisa mengentekkan es, mencairkan ngono ya. Ya dia ngono kuwi maksudnya. Jadi akhlak yang baik itu bisa menghilangkan macam-macam kesalahan.
dan dosa, iso ngentekno kesalahan dan dosa seperti air bisa mengentekkan es batu itu loh. Kalau dikum di air kan lama-lama entek kok. Lah kayak gitu. Kesalahan dosa itu kalau dikum dengan akhlak yang baik itu cair entek. Halo. Sing dosane akeh-akeh iki. Akhlakmu harus bagus. Jangan cuma membanggakan kecantikan wajahmu. Cantik wajah itu kan hanya menyentuh mata, tapi cantik akhlak menyentuh hati. Tidak semua mata bisa menatap kecantikan wajah, tapi semua hati pasti bisa merasakan kecantikan akhlak. Maka kalau wajahmu cantik, percantik pula akhlakmu. Sehingga ketika wajah cantikmu sudah hilang, maka kecantikanmu tetap abadi karena akhlakmu yang cantik. Lah kalau akhlakmu nggak cantik, saat kecantikan wajahmu hilang, tamat riwayatmu. Makanya hikmah kumpul-kumpul ini kan kayak gini tuh, biar rendah hati gak sombong. Taman neng ngomah muntah, adus make up bedaan, pakai lipstick, pakai sidu, ngoco bercermin, petat, cetak, selfie sana, selfie sini, selfie sana. Akhirnya nek ngono kuwi rumangsa kaya ayu-ayu. Nyapa soalnya gak ono saingane. Coba nek wis kumpul kaya ngene iki, ayu muntek riwayate. Eno leo pinggirmu wis mengkeret. Iya. Ayu iki. Nah, kok jentak-jentik di jalan. Ini loh hikmahnya. Aku kuatir foto aku sewayan dongan Allahu Akbar ini lho. Kalau aku tak anteni pisan. Lah sebaliknya saiki. Wal khuluqus akhlak sing elek yuzhibul asal yufsidul amal kama yufsidul khala al asal. Ngono lho redaksine. Akhlak sing elek iku iso merusak amal sebagaimana cuka itu merusak madu. Tak baleni. Wal khuluqus yufsidul amal kama yufsidul khala al asal. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka itu bisa merusak madu. Madu sebagus apapun, semurni apapun, kayak ono cuka ajur entek sifat madune. Betul? Betul. Ibnu Umar meriwayatkan ada sahabat itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini seorang perempuan yang nanya, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga namanya Bu Fulanah, nggak disebutkan namanya. Dia itu sholatnya top, puasanya hebat, zikirnya hebat, pokoknya ibadahnya ke Allah hebat. Cuma dia kalau sama tetangga itu kelakuannya jelek banget. Gak pernah mau senyum sama tetangga, gak pernah mau bertegur sapa sama tetangga, gak mau rukun sama tetangga. Di mana dia ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan tegas, hiya finnar, dia masuk neraka. Terus ada lagi, itu dia sholatnya biasa, cuma yang wajib-wajib aja, puasa juga cuma Ramadan aja, zikir juga sekedarnya, tapi dia kalau sama tetangganya bagus sekali. Dia juga sangat dermawan. Rasulullah menjawab, hiya fil jannah, dia masuk surga. Aku lu tenang nek kira ana panggung.
Al-Fatihah. Jangan salahkan saya ya, ini yang nyuruh saya. Karena ini ketua panitianya, jadi saya nurut. Kalau saya sih sebenarnya keterangan ini masih belum selesai. Tapi karena diperintah, "Emoh, seneni kok aku." Aku lebih seneng nek iki umpama nang kamar ngono tak terus. Lah iki nang kene terus kamu terus sama gak nyawang iki ya terus. Nyawang iki polang. Ngene, sak polahe mbok sawang, terus aku ora mbok gatekno. Makanya aku lu tenang lagi nang jero kamar. Ayo di karantina nang ayo. Kok bisa takku yo dulu. Ngono nek ngombe yo nopo-nopo to jono. Nek diwasi wong sami akeh ora iso. Wes, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mempunyai 4 sifat ini loh. Sampai saya kira urung ada nasar. Mungkin itu nggak pas wayah tengah-tengah, wayah khusuk-khusuk muhasabah terus Allahu Akbar. Wayah kayak ini kali. Ya wes ora usah muhasabahnya besok aja. Enggak, aku mau dimarahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hubungan kita saling mencintai karena Allah. Abadi sampai hari kiamat. Sampai sama-sama di surganya Allah. Karena hubungan itu kan ada 3. Ada hubungan yang namanya cinta, ada hubungan yang namanya benci, ada hubungan yang namanya damai. Ketika dalam berhubungan itu hati cenderung positif, itu namanya cinta. Kalau dalam menjalin hubungan itu hati cenderung negatif, itu namanya benci. Kalau tidak cinta, tidak benci, itu namanya damai. Minimal hubungan itu damai, minimal itu sejelek-jeleknya. Damai itu artinya ketika kamu nggak mampu memberi, jangan mencuri. Ketika kamu nggak bisa memuji, jangan mencaci. Ketika nggak mampu memuja, jangan mencela. Itu namanya damai, peace. Kabar wahing terus peace. Damai, oke? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Dari alam barzah ada satu panggilan dan semuanya mendengar panggilan itu, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Namanya Yaumul Ba'ats, bangkit dari alam kubur, dan itu kondisinya tergantung dengan amal ibadahnya waktu hidup di dunia. Insya Allah orang yang ahli thalabul ilmi, ahli bersedekah, itu nanti ketika Yaumul Ba'ats dibangkitkan dari alam barzah, itu keadaannya dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk, secantik-cantik bentuk, setampan-tampan bentuk, siap-siap dan siap-siap di mahsyar nanti, ma'al ladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, siap-siap untuk menerima syafaatnya Rasulullah, bersama-sama menuju ke surga Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jamaah sekalian, sadari bahwa hidup di dunia ini pasti akan berakhir. Sadari bahwa detik kematian, ajal bukannya makin jauh tapi makin dekat. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Mungkin ada di antara kita yang ajal kematiannya masih lama dalam ukuran manusia. Tapi mungkin ada juga yang nggak lama lagi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapinya? Bekal apa yang kira-kira akan kita bawa ketika malaikat maut datang menjemput? Kita harus siap. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang menghadap Allah? Mata kita berlumur dosa, telinga bergelimang dosa, kata-kata sering melukai hati, jarang menyebut nama Allah, jarang mengagungkan Allah, pikiran kadang kotor, tubuh penuh dengan perbuatan yang haram, hati penuh dengan kesombongan. Kita melakukan amal kadang-kadang pamrih. Sungguh kita semua sadar, andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, tentu kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku jamaah sekalian, andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kita nggak bisa lagi bersujud. Andaikan tubuh kita sudah kaku, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan sholat, tidak ada lagi kesempatan untuk merasakan nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya, tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Kaki kita sudah terbujur kaku, nggak ada lagi kesempatan untuk bisa melangkah ke majelis taklim seperti ini. Ya Allah, tapi kenapa kita menyia-nyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, dan maksiat lagi? Di akhirat nanti, setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit ini harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita, berapa banyak fitnah yang tersebar gara-gara kita. Banyak orang yang terluka perasaannya karena kita. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, wahai yang maha sempurna, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang tak tahu diri, yang mengkhianati nikmat-nikmatmu. Ya Allah, ya Rabb, bukankah pertemuan ini Engkau yang menakdirkan? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau barokai, ya Allah. Jadikan pertemuan ini adalah pertemuan di mana Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Andaikan hati kami kotor, tidak mengenal-Mu,
Jadikan kesempatan ini menjadi ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni seburuk apapun aib-aib yang kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan niran wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Kami sering berkata kasar kepadanya, bahkan kadang-kadang kami membentaknya. Kami sering memperlakukannya dengan kurang sopan. Kami sering memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Kami sering durhaka kepadanya ya Allah. Engkau maha tahu luka di hatinya, Engkau maha tahu remuk dan perasaannya. Ampuni kami ya Allah jika mereka menyesal mempunyai anak kami, karena memang kami belum bisa membalas budinya, karena kami belum bisa membalas jasa-jasanya. Padahal kami tidak akan terlahir ke dunia ini tanpa kedua orang tua kami. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang dimaafkan oleh orang tua kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang dimaafkan oleh orang tua kami. Ya Allah, menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada saudara-saudara kami. Ampuni segala kebusukan kami ya Allah. Ampuni segala apapun masalah kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kabulkan seluruh doa kami ya Allah. Kabulkan seluruh doa kami ya Allah. Jangan biarkan kami memohon kecuali hanya memohon kepadamu. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bisirri wa nuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim